Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 28 Juli 2025, Pekan Biasa ke-17 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kasih dan kemurahan hati-Mu yang tiada henti. Dosa kami telah Kau ampuni. Hari-hari kami selalu diisi dengan berkat yang berlimpah. Ya Allah, kami mau selalu bersyukur dan mengingat-ingat segala kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 32, ayat 15-24 dan 30-34. Waktu itu Musa dan Yosua turun dari Gunung Sinai. Musa membawa di tangannya kedua loh hukum Allah. Loh-loh itu bertulis pada kedua sisinya sebelah menyebelah. Kedua loh itu telah dibuat oleh Allah dan tulisannya adalah tulisan Allah digurat pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar sorak-sorai bangsa Israel, berkatalah ia kepada Musa, "Kedengaran bunyi sorak peperangan di perkemahan." Jawab Musa, "Bukan nyanyian kemenangan, bukan pula nyanyian kekalahan, melainkan nyanyian berbalas-balasan. Itulah yang kudengar." Ketika sudah dekat perkemahan dan melihat anak lembu serta orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dibantingnya kedua loh itu dan dihancurkannya pada kaki gunung. Kemudian diambilnya patung anak lembu buatan mereka itu, lalu dibakarnya dalam api, digilingnya sampai halus, dan ditaburkannya ke atas air, dan orang Israel disuruh meminumnya. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa sebesar itu kepada mereka?" Jawab Harun, "Janganlah tuanku marah. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah Allah bagi kami yang akan berjalan di depan kami,' sebab mengenai Musa yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Barang siapa mempunyai emas, hendaklah menanggalkannya." Semua emas itu mereka berikan kepadaku. Aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kalian telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu."
Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Maka Tuhan bersabda kepada Musa, barang siapa berdosa terhadapku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Di depanmu akan berjalan malaikatku, tetapi pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya, untuk menyurutkan lamarannya, sehingga Ia tidak memusnahkan mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik.
adalah hati Allah telah melahirkan kita oleh sabda kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah sabda Nabi. Aku akan membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Iman dan transformasi. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Tuhan Yesus mengajar orang banyak dengan menggunakan banyak perumpamaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ada tentang penabur yang melemparkan benih ke sembarang tempat, tetapi tetap ada yang berbuah berlimpah. Ada juga tentang gandum dan lalang yang tumbuh bersama-sama, lalu pada saat menuai baru akan dipilih yang mana yang akan disimpan dan mana yang akan dibakar. Kedua hal tersebut menunjukkan selalu ada rahmat dan keadilan Tuhan bagi manusia. Pada perikop hari ini, Tuhan Yesus memberikan 2 perumpamaan tentang kerajaan surga. Pertama dengan menggunakan biji sesawi yang paling kecil di antara segala jenis benih, namun dapat tumbuh besar menjadi pohon yang dapat menjadi sarang bagi burung-burung. Biji ini kaya akan nutrisi dan antioksidan yang dapat membantu mencegah berbagai penyakit. Selain itu, biji sesawi juga dapat digunakan sebagai bumbu masakan, pengobatan rumahan, dan bahkan bagi industri perawatan rambut yang berguna bagi manusia. Perumpamaan kedua tentang ragi yang diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai mengembang seluruhnya, sehingga menjadi roti yang sangat banyak. Ketika ragi dicampurkan pada sesuatu, maka akan mengubah bentuk,
serta karakteristik benda tersebut. Kerajaan surga seperti fermentasi pada ragi dan fotosintesis pada benih sesawi yang dapat mentransformasi hidup seseorang menjadi baru dan membawa kepada keselamatan kekal. Kerajaan surga di bumi dimulai dari bayi Yesus yang lahir di Bethlehem. Seperti biji sesawi, ia tumbuh besar, menyatakan dirinya dengan mengajar dan mempraktikkan ajaran kasih dengan sempurna dalam waktu yang singkat. Kehidupannya pun laksana ragi yang mengubah para muridnya, dan kemudian para murid melanjutkannya hingga terbentuk gereja umat Allah yang terus bertahan dan semakin berkembang sampai kedatangannya yang kedua pada akhir zaman. Melalui kedua perumpamaan ini, kita diundang untuk menghidupkan iman yang telah ditabur oleh Kristus. Marilah kita setia untuk tetap tinggal bersamanya agar terus bertumbuh dan berbuah. Ayo, kita terus bergerak untuk berbagi kepada sesama, walau hanya berupa aksi kecil, seperti perhatian, perkataan yang memberikan dukungan dan semangat, meluangkan waktu, atau memberikan tenaga dan materi kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga dari perkataan dan perbuatan kasih yang kita lakukan dapat memberikan efek yang transformatif bagi komunitas dimanapun kita berada, sehingga dapat membawa semakin banyak orang kepada kerajaan surga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas sabda-Mu yang mengajarkan kami tentang kerajaan surga, bagaikan biji sesawi dan ragi yang dicampur ke dalam tepung. Mohon ajari kami, agar walau memiliki iman yang kecil, namun tetap kuat, agar kami dapat tumbuh dan berbuah dalam kasih-Mu. Semoga setiap tindakan kami sekecil apapun dapat menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.